Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Anak akan bahas tentang 10 syarat seorang marja. Pertama, secara singkat saja, pertama dia harus laki-laki. Laki-laki. Yang kemudian yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempat dia bermazhab al-imamiyah Itsna Asyariyah, yang kelima dia taharatul maulud, yang keenam al-hayat atau hidup alal ahwad, yang ketujuh adalah al-adalah, yang kedelapan al-ijtihad, yang kesembilan al-a'lamiyah, dan yang ke-10 nanti Anda akan bacakan yang kaitannya dengan pribadi ya, atau karakter. Untuk laki jelas ya, seorang marja dia tidak boleh dari seorang perempuan, dia harus laki-laki, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal ya, dan bermazhab imamiyah Itsna Asyariyah. Yang perlu dikasih catatan juga di sini adalah bahwa seorang marja harus suci kelahirannya. Suci kelahiran maksudnya dia lahir dari hasil pernikahan yang sah, bukan anak zina. Nah, ini tentunya ada pembahasan tersendiri, pembahasan yang cukup ketat dalam agama karena dibedakan antara anak zina dengan yang bukan ya dalam beberapa hukum. Nah, di antaranya ini bahwa seorang marja tidak boleh dari anak zina, tapi dia harus suci kelahirannya. Lahir dari hasil pernikahan yang sah. Berikutnya adalah al-hayat, hidup. Seorang marja adalah seorang yang hidup, tidak boleh taklid mengikuti marja yang sudah meninggal, dan kita sudah pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya adalah yang nomor 7 al-adalah, adil. Nah, pembahasan adil ini sebenarnya ada beberapa pembahasan, tapi secara simpel saja, secara mudahnya adil ini begini. Adil ini seseorang yang sampai pada satu tingkat dia tidak melakukan tidak melakukan dosa secara sengaja. Ini sudah cukup kita katakan orang ini adil. Ini menurut dalam yang disebutkan dalam kitab Tahrirul Masail. Jadi marhalah huwa syakhsul ladzi wasala ila marhalatin la yartakibu dzamba amdan. Dia tidak melakukan dosa dengan sengaja. Melakukan dosanya gimana maksudnya? Dia tidak mungkin atau tidak melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib secara sengaja. Dan kita hanya melihat secara zahir saja. Wa yakfi husnul zahir li ihrazin wa itsbatil adalah. Jadi untuk menentukan kita cukup melihat secara lahiriah saja. Lahiriah dia tidak mengerjakan perbuatan dosa secara terang-terangan, maka cukup dikatakan sebagai adil. Berikutnya adalah ijtihad. Tentunya ini sudah jelas ya bahwa seorang marja dia harus memiliki kemampuan untuk berijtihad, mengambil hukum syar'i, mengambil atau menyimpulkan hukum-hukum dari sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, dan yang berikutnya al-a'lamiyah. A'lamiyah ini adalah lebih pandai. Biasanya dalam setiap masa, setiap waktu itu ada lebih dari satu marja. Seperti di zaman Imam Khomeini ada 4 marja yang terkenal. Di zaman sekarang juga ada Imam Ali Khamenei, ada Syekh Makarim Shirazi, ada Ayatollah Sayyid Ali Sistani, dan beberapa marja yang lain. Nah, bagi kita yang taklid, kita mengikuti siapakah? Kita harus mengikuti marja yang a'lam. Menurut siapa? Menurut kita. Bagaimana menentukan a'lam? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi bisa jadi terjadi perbedaan, bahkan suami istri bisa jadi terjadi perbedaan. Tidak masalah. Yang satu mengatakan bahwa yang paling a'lam adalah Ayatollah Sayyid Ali Sistani, sementara yang lain mengatakan tidak. Yang a'lam adalah Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ini adalah perbedaan yang biasa. Ya, tapi yang pasti adalah bahwa ketika kita bertaklid, kita harus mengikuti marja yang menurut kita a'lam. Nah, berikutnya yang terakhir, seorang marja secara singkat saja dia harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya dan tidak tamak terhadap dunia. Ini catatan syarat terakhir ini, syarat yang disebutkan di dalam kitab ini menurut
fatwa Imam Al-Khamenei dengan bahasa lain bahwa seorang marja adalah seorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan juga tidak rakus terhadap dunia. Itu saja mungkin dalam pertemuan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala